Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelmayanti dengan NIM 2011 1011 18. Di sini saya akan membawakan modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Ibadah Puasa, materi kelas 8 MTS atau SMP. Langsung saja kita mulai. Jangan lupa awali pembelajaran dengan berdoa. Selamat belajar. Jadi di sini merupakan tampilan utama yang terdapat 6 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kompetensi, yang ketiga materi, yang keempat kuis, yang kelima pustaka, dan yang terakhir pengembang. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, pelipat gandaan pahala kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya di antara amal-amal ibadah lainnya. Puasa berfungsi sebagai benteng yang kokoh yang dapat menjaga manusia dari bujuk rayu setan. Dengan puasa, syahwat yang bersemayam dalam diri manusia akan terkekang sehingga manusia tidak lagi menjadi budak nafsu, tetapi manusia akan menjadi majikannya. Puasa memiliki pengaruh baik secara individu maupun masyarakat. Dalam hadis telah disebutkan dan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan puasa seperti halnya mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan puasa, secara tidak langsung telah diajarkan perilaku-perilaku yang baik seperti halnya sabar, bisa mengendalikan diri, dan mempunyai tingkah laku yang baik. Selanjutnya kompetensi. Pada kompetensi ini terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi pada standar kompetensi itu memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Pada kompetensi dasar yang pertama 1.1 menunaikan puasa Ramadan dan puasa sunnah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 1.2 memahami hikmah puasa wajib dan puasa sunnah. 1.3 melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai implementasi dari pemahaman puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi pada indikator ini terdapat yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian puasa dan rukun puasa. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan waktu yang diharamkan berpuasa dan hikmah berpuasa. Yang keempat, siswa dapat mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa dan yang disunahkan dalam puasa. Yang kelima, siswa dapat mengetahui hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Yang keenam, siswa mengetahui orang-orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Yang ketujuh, siswa dapat melafalkan nilai puasa. Yang kedelapan, siswa dapat menyebutkan macam-macam puasa wajib dan sunnah. Yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan puasa wajib dan puasa sunnah dalam kehidupan. Selanjutnya materi. Pada materi ini terdapat pengertian puasa dan rukun puasa, syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, puasa wajib dan puasa sunnah, waktu yang diharamkan berpuasa dan hikmah berpuasa, hal-hal yang mengurangi pahala puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan, dan hal-hal yang disunnahkan. Materi yang pertama, pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
Berikut ini kita simak video niat puasa. Niat puasa. Nawaitu sawma wadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Materi selanjutnya, syarat wajib puasa. Orang Islam berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syariat berikut. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga mampu untuk berpuasa. Di samping syarat wajib, ada syarat lain agar puasa kita menjadi sah. Yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Yang ketiga suci dari darah haid dan nifas. Yang terakhir dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Di sini macam-macam puasa, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Pada puasa wajib ini terdapat puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kifarat. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Puasa wajib berikutnya adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Nazar harus berupa amal kebaikan. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Jika seseorang kelepasan bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut tidak wajib, bahkan tidak boleh dilakukan. Bahkan, dia harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas nazar berbuat maksiat tadi. Selanjutnya, puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang telah meninggalkan puasa karena sedang haid, berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, wajib baginya mengqadha 6 hari atau sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram. Yang terakhir, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiran. Selanjutnya, puasa sunnah. Puasa sunnah ada 3. Yang pertama, puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa dan sehari lagi tidak. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, sebagaimana yang tertuang dalam hadis. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis.
Materi selanjutnya, waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Kemudian berikutnya hikmah berpuasa. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Kemudian yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, dapat mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Dan yang terakhir, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa itu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila atau sakit jiwa, dan keluar cairan mani dengan sengaja. Hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Kemudian materi yang terakhir, orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan itu yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kemudian, orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, sholat malam termasuk tarawih. Dan yang terakhir, tadarus atau membaca Al-Quran. Selanjutnya, kita memasuki kuis. Jadi, kuis ini berfungsi sebagai evaluasi dari pembelajaran kita. Pada kuis ini terdapat 10 pertanyaan. Bagian sini merupakan pertanyaannya dan sebelahnya lagi lembar jawaban. Pada lembar jawaban ini terdapat 4 opsi jawaban, dan kalian bisa memilih salah satu opsi jawaban yang menurut kalian benar. Di sini kita misalkan saja. Nah, misalkan kalian sudah selesai menjawab dari 1 sampai 10, kalian bisa mengklik tombol di sini yang cek nilai untuk mengetahui skor atau nilai kalian. Dan sebelah sini ada tombol reset untuk mengulang pilihan jawaban. Baik, kita simak pertanyaan yang pertama. Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat titik-titik. A173, B183, C187, D188. Pertanyaan yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. 1. Puasa nazar, puasa kifarat, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Yang kelima, puasa Syawal. Yang termasuk macam-macam puasa wajib adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Pertanyaan ketiga, puasa sunnah yang dilaksanakan 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri adalah puasa A. Sya'ban, B. Arafah, C. Asyura, dan D. Syawal. Pertanyaan keempat, bila seseorang bernazar bahwa ia akan berpuasa apabila disembuhkan dari penyakit yang dideritanya, maka hukum puasa yang akan dilaksanakan menjadi A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram. Pertanyaan yang kelima, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri, Hari Tasyrik, Hari Senin Kamis, Hari Jumat, dan yang terakhir Hari Raya Idul Adha. Yang merupakan hari diharamkan untuk melaksanakan puasa adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 1, 3, dan 5.
Pertanyaan yang keenam, penentuan puasa awal Ramadan ditentukan melalui A. Keputusan tokoh masyarakat setempat, B. Penelitian ahli astronomi, C. Sidang isbat pemerintah, D. Keputusan pengadilan agama. Pertanyaan ketujuh, hikmah dilaksanakannya puasa Arafah antara lain adalah dapat menghapuskan dosa, A. Selama 2 tahun yang akan datang, B. Selama 1 tahun yang lalu, C. 1 tahun yang akan datang, dan D. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Pertanyaan yang ke-8, puasa Ramadan dilaksanakan oleh umat Islam selama A. 29 hari, B. 30 hari, C. 1 bulan penuh, D. 31 hari. Pertanyaan yang ke-9, orang tua yang sudah renta dan pikun boleh meninggalkan puasa, tetapi wajib baginya untuk A. Mengkodok puasanya, B. Membayar zakat, C. Membayar fidyah, D. Mengkodok puasa dan membayar fidyah. Pertanyaan yang terakhir, puasa kifarat harus dilakukan apabila suami A. Tidak menafkahi istrinya, B. Zihar kepada istrinya, C. Pergi tidak pamit pada istrinya, D. Melakukan kekerasan fisik. Selanjutnya pustaka. Pustaka atau sumber yang saya gunakan ini yang pertama dari buku yang ditulis oleh Muhammad Ahsan dan Sumiati tahun 2017. Judul bukunya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, cetakan kedua, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, sumber gambar berasal dari Pinterest dan sumber videonya berasal dari YouTube. Kemudian pengembang. Pada bagian pengembang ini merupakan identitas saya. Nama Nelmayanti, NIM 2011101118, tempat tanggal lahir Kuala Samboja 11 Januari 2003, alamat Jalan Balikpapan Handil 2 Kuala Samboja, prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kampus Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, riwayat pendidikan TK Raja Wali Samboja, SD 031 Samboja, MTS Al-Jihad Samboja, dan SMA Negeri 1 Samboja. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.